Gea, tapi nggak apa-apa. Aku yakin Om Afgan pasti bakalan baik-baik aja. Kamu gak usah khawatir. Hai brother, balik lagi bersama Susuka Story ID. Pada kali ini kita akan review sebuah alur cerita film yang sangat menarik. Perlu diketahui alur cerita film ini berisikan sebuah spoiler dan masih banyak kekurangan. Mohon izin kepada pihak yang videonya kami review ya. Oke, selamat menyaksikan. Cerita diawali dengan kita akan diperlihatkan kepada dua orang cowok ganteng yang lagi nongkrong di sebuah kafe, di mana cowok yang akan kita sorot adalah Afgan. Si Afgan ini anak orang kaya dan juga ganteng, akan tetapi masalah percintaannya selalu kandas dan berakhir begitu saja. Alamak palo apa Kang? Oke, fine. Kalau lo emang gak mau jadi teman gue lagi, kok gak masalah, oke? Di malam harinya, di saat Afgan mau pulang, tiba-tiba di tengah perjalanan, Afgan ngantuk berat, sampai-sampai Afgan hampir menabrak sosok nenek. Dengan sangat kaget dan terkejut, Afgan turun dari mobilnya untuk melihat kondisi si nenek, tapi si nenek malah menghilang entah kemana, dan tiba-tiba si nenek muncul begitu saja. Tentu Afgan sangat kaget, mirip nenek gayung sih, dikarenakan si nenek tidak apa-apa. Afgan berpamitan untuk segera pulang kepada si nenek. Si nenek sangat kesal kepada Afgan, karena Afgan tidak meminta maaf kepada si nenek. Gak ada yang kenapa-napa kan, itu bengkak bukan dari saya kan? Ya udah. Sangat bikin kaget, di pagi harinya di saat Afgan bangun tidur, ternyata wajahnya sudah ada aja tompel. Nah, sebuah karma itu mah, gara-gara nenek semalam mungkin. Afgan sangat panik, karena wajah gantengnya sudah tumbuh sebuah tompel. Kemudian Afgan pergi ke kampus, karena Afgan malu dengan wajahnya yang tidak ganteng lagi. Afgan memakai sebuah topeng, agar mahasiswa dan siswi lain tidak melihat wajah tompelnya. Berbeda dengan Gilang, sahabat Afgan, Gilang tertawa melihat wajah Afgan. Begini, malah ketawa, jadi juga malah ketawa. Iya, sorry. Dan Afgan segera menjemput Randy ke sekolahnya, karena Afgan memiliki seorang keponakan yang sangat ganteng pisan. Sesampai di sekolah, Randy membeli es krim nona manis bernama Gea, dan Afgan melarang Randy untuk membeli es krim Gea, karena tidak higienis. Tentu saja amarah Gea meledak-ledak kepada Afgan, dan Gea membuka maskernya Afgan. Ternyata tompel masih ada, dan jadi bahan tertawaan oleh murid-murid. Gea sangat merasa bersalah, karena sudah mempermalukan Afgan di hadapan anak-anak. Kemudian kita akan dibawa kepada Gea yang pulang dagang, dan melihat adiknya yang bernama Gina lagi sedih, karena Gina baru seminggu berpacaran malah putus begitu saja. Karena Gea sangat peduli dengan sang adik, Gea menasihati Gina, kamu harus mengutamakan pendidikan dulu sampai kamu sarjana. Ingat kata almarhum papa, ungkap Gea kepada Gina. Kamu gak usah drama kayak gini. Sumpah kamu gak mandi berapa hari sih? Bau banget sumpah. Udah diem banget. Dan si mama Afgan pulang ke rumah dan langsung marah-marah kepada Afgan, gara-gara Afgan sudah 1 minggu tidak masuk kuliah. Tentu saja Afgan menjelaskan kepada si mama, kalau ia malu kuliah gara-gara tompel di wajahnya, dan Afgan menceritakan bahwa ia dapat kutukan dari nenek-nenek yang hampir ia tabrak pada malam harinya. Kenapa Om Afgan bisa ada tompelnya? Kenapa? Karena banyak dosa, makanya tompelnya muncul. Kemudian di siang harinya Afgan mendatangi tempat, di mana ia hampir menabrak nenek-nenek itu. Siapa tahu si nenek bisa menghilangkan tompel di wajah Afgan. Karena sangat lelah menunggu si nenek, Afgan tertidur, dan di dalam mimpi, Afgan bertemu dengan si nenek, dan si nenek mengatakan, tompel Afgan akan hilang ketika ada wanita yang benar-benar tulus mencintai Afgan. Kalau ada wanita yang sungguh-sungguh mencintai kamu apa adanya. Dan akhirnya, Afgan terbangun, dan di sana sudah ada Gea yang membangunkan Afgan, karena Afgan tidur di bawah pohon, padahal mobil ada. Ngapain lo tidur di bawah pohon? Melihat Gea yang sangat tulus bicara sama Afgan, Afgan sudah menemukan wanita yang tulus untuk menghilangkan tompelnya. Kekurangan, cuman jangan jadiin kekurangan itu sesuatu hal yang bisa membelenggu diri kita. Setelah itu, Afgan mengajak Gilang untuk bertemu,
dan Afgan minta bantuan Gilang untuk mendekati Gea. Ternyata Gea adalah senior mereka di kampus, dan Gilang juga suka sama Gea, dan otomatis Gilang mana mau bantuin Gilang, karena Afgan punya banyak cara. Akhirnya Gilang luluh juga untuk bantuin Afgan. Bisa cari cewek lain. Gua gak mau tahu, harus Gea. Gak bisa siapapun. Keesokannya, Afgan menjemput Randy ke sekolah. Kali ini Afgan tidak memakai masker. Tentu saja murid-murid di sekolah malah mentertawakan Afgan, karena tompelnya sangat lucu. Gea yang melihat itu, langsung menasehati anak-anak, agar tidak mentertawakan orang. Melihat sikap Gea begitu, Afgan makin yakin bahwa Gea adalah wanita yang tulus. Setelah itu, tidak lama-lama, Afgan langsung mengajak Gea untuk diner bareng di malam harinya. Di pagi harinya Gilang datang menemui Gea, karena Gilang juga mau diner sama Gea, akan tetapi Gea menolaknya, dikarenakan Gea sudah ada janji sama orang lain. Sama teman. Lagi dan lagi si Afgan ngajak Gea diner di malam harinya. Perasaan Gea sangat senang, karena Gea memakan makanan kesukaannya. Tentu saja gombalan wiyu-wiyunya Afgan siap menarik simpatiknya Gea bosku. Selesai mereka diner, Afgan mengantarkan Gea pulang. Sesampai di rumah Gea, datanglah Gilang, dan Gilang langsung memutuskan persahabatan di saat itu juga. Masa ya Gea diambil juga sama Afgan, karena mereka ribut. Gea menyuruh Afgan untuk pulang, dan Gea bertanya kepada Gilang, siapa sebenarnya Afgan? Tentu saja ini adalah kesempatan bagi Gilang untuk menjelek-jelekan Afgan di hadapan Gea. Sampai-sampai sebuah cerita terungkap bahwa Gina adiknya Gea adalah mantan pacarnya Afgan, dan Gina melarang Gea untuk dekat dengan Afgan. Waduh, Gea panik sendiri atuh. Gan, aduh jangan Yandi itu playboy, jangan kak. Bener yang dibilang. Di lain sisi, di saat Afgan berjalan sendiri di kampus, tiba-tiba ada yang menyiram Afgan dengan sengaja. Tak lama datanglah Gina yang membuka masker Afgan, dan para mahasiswa dan siswi mentertawakan Afgan yang memiliki tompel. Sakit hatinya Gina sudah terbalaskan. Akhirnya datanglah Gea yang membela Afgan, dan Gea memarahi adiknya yang tidak manusiawi, dan Gea segera membawa Afgan pergi dari sana. Maafin adik gue ya. Dia kayak gitu mungkin gara-gara lo putusin, jadi ya. Dan di lain sisi, Afgan dan Gilang ribut karena Gea dan Afgan makin dekat. Sampai-sampai mereka jambak-jambakan di hadapan Gea. Kemudian Gea memisahkan mereka, dan Gea mengatakan bahwa ia tidak akan memilih siapapun di antara mereka sampai mereka lulus dan wisuda. Milih satu pun dari kalian sebelum kalian lulus. Ngerti nggak? Pinggir. Karena si Afgan sudah mulai adem, jatuh hati dan cinta sama Gea, Afgan sangat bersemangat untuk cepat kelar kuliah. Karena Gea harus memilih dirinya, Mama Afgan dan Randy malah bingung melihat Afgan cepat kelar kuliah, malah olahraga. Kalau ujian itu harusnya belajar loh. Ini ujian tapi olahraga. Setelah itu, hasil dari ujian Gilang, Gina dan Afgan keluar. Mereka semua pada lulus. Afgan segera menemui Gea dan mengucapkan terima kasih kepada Gea karena sudah support dirinya. Dan Afgan mengajak Gea untuk diner, dan Gea langsung mau tanpa ditolak. Lo mau gak dinner sama malam ini? Boleh. Di saat malamnya mereka diner, penampilan Gea sangat feminim dan beda dari hari biasanya. Afgan jadi makin suka Neng, dan langsunglah Afgan mengutarakan perasaannya kepada Gea, dan tanpa pikir panjang, Gea menerima cintanya Afgan. Akhirnya mereka resmi berpacaran. Iya. Kemudian di pagi harinya, Afgan sangat senang dan bahagia, karena tompel di pipinya sudah hilang, dan Afgan pun memeluk mamanya dengan sangat bahagia. Afgan langsung ke rumah Gea untuk memberitahu bahwa tompelnya sudah hilang. Akan tetapi, Gina yang melihat kebahagiaan mereka, sangat merasakan sesuatu hal akan terjadi pada kakaknya. Dengan kegantengan Afgan kembali, akankah Afgan akan mainin perasaan cewek lagi? Dan Gina pun menyelidiki dan memastikan Afgan terlebih dahulu.
Gue harus pastiin kalau si Afgan gak bakal bikin kakak gue broken heart. Di saat jualan, Gina mengirimkan sebuah foto untuk Gea. Ternyata Afgan bersama wanita lain, dan Gea segera menyusul Afgan. Gea sangat kecewa dengan Afgan. Akhirnya mereka putus. Dengerin dulu, Ge. Ini salah paham. Tak habis di situ, Afgan bertanya kepada si cewek berbaju pink, "Siapa yang nyuruh kamu dekatin aku?" Si cewek baju pink mengatakan bahwa ini semua akal-akalannya Gina, supaya Afgan dan Gea putus. Setelah lama mereka tidak bertemu, saling rindu, dan pada akhirnya, keponakannya Randy melakukan sesuatu. Itu semua idenya Afgan juga, di mana Randy pura-pura diculik, dan Gea segera mengejar mobil tersebut. Kemudian sampailah Gea di sebuah rumah mewah, dan Gea segera masuk ke dalam, dan ternyata di dalam sudah ada Gina, dan Gina sama temannya menjelaskan kepada Gea bahwa yang salah adalah Gina, karena Gina sengaja menyuruh temannya untuk dekatin Afgan. Ternyata Afgan memang sudah berubah. Dari sanalah Gea paham, dan inilah yang terjadi guys. Ya udah aku. Bukan mama. Ini bukan aja sih.